Nah, gampang. Pertama lihat kacamatanya. Kedua lihat rambutnya, saudaraku. Kalau saya lihat zaman dulu kan bukan kacamata, kaca muka kan. Iya, tahun 80-an itu kaca muka, saudara. Kacamata gede gitu, saudara ya. Lalu rambutnya dulu tebel, makin lama kok makin, saudaraku, penuh urapan. Tetapi saudaraku, karena aku ditanam di pelataran rumah Tuhan, saudaraku, aku adalah the green olive tree. Pohon zaitun yang menghijau. Sebab ditanam di rumah Tuhan. 30 tahun yang lalu, saya ditanam di rumah Tuhan. Saya selalu dalam hadirat Tuhan. Karena itu saudaraku, aku seperti pohon zaitun yang menghijau. Selama 1 bulan ini, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya? Saya percaya urapan turun dari kepala. Saya dipakai Tuhan mendamaikan orang. Saya cuma damaikan orang. Ada suami istri berkelahi barusan di hadapan saya. Rumahnya dikontrakkan 200 juta. Istrinya berkata, kalau enggak dibayar besok, batal. Suaminya bilang, jangan begitu dong. Ini orang juga dalam kesulitan. Dan ini yang terlambat itu juga daripada saya, kata suaminya. Enggak mau tahu. Pokoknya berkelahi. Istrinya ini kerja salon, rumahnya itu yaitu dikontrak dijadikan spa. Dan di-upgrade habis 200 juta lebih. Cuma 5 tahun. Saya dengarkan aja suami istri bertengkar. Saya dapat hikmat Tuhan. Ting. Saya bilang sama istrinya. Saya bilang, dengar ya. Kamu itu enggak dikontrak 200 juta, kamu dikontrak 400 juta. Loh ini di-upgrade dan kamu kan kerja salon, nanti kamu tinggal teruskan sendiri. Terbuka pikiran, yes, selesai saudara. Lalu pendeta-pendeta bertengkar di kota. Saya spesial terbang ke sana, saudaraku, cuma setengah hari. Saya datang jam 11 siang, pulang jam 5 sore. Pendeta-pendeta sana bersatu kembali. Karena apa? Aku pohon zaitun yang menghijau di rumah Tuhan. Ada 2 pengusaha berkelahi. Berkelahi saudaraku. Waduh, masing-masing membawa pengacara, bawa macam-macam. Hamba Tuhan datang. Saya bilang, ini bukan Abraham dan Lot. Ini Abraham dengan Abraham. Saudara entah bagaimana ketika saya sampaikan, yaitu saya cuma hadir di sana. Urapan Tuhan turun. Lalu 2 yang mau berkelahi ini berpeluk-pelukan, saudara. Saling menangis, saling memberkati. Firman Allah berkata, diberkatilah orang yang menjadi pembawa damai. Dia akan disebut putra Allah. Mau jadi putra Allah? So tanam di pelan rumah Tuhan. Kenapa? Karena hidupku penuh damai. Saya tidak mau bertengkar dengan istri saya, hidup terlalu singkat. Ya, saya menikmati hidup. Saya mau hidup sukacita, damai. Ada di sini yang suka bertengkar. Tadi mau masuk sini, gencatan senjata dulu ya. Ya, ini kita menghadap Tuhan. Setelah ini kita kembali berkelahi. Jangan saudara ya. Ada seorang teman saya kalau bertengkar mahal saudara. Sebab lempar-lemparan handphone saudaraku. Waduh ngeri sekali saudara. Dan mereka nyebut dirinya anak Tuhan lagi. Tetapi orang benar seperti pohon korma. Pohon korma itu, saudara, makin musim panasnya makin keras, buahnya makin manis. Ketika ada satu pengusaha, lihat, wah orang Indonesia ini makan korma lebih banyak. Kenapa? Jumlah orang muslim di sini jauh lebih banyak daripada Arab semua dikumpulkan jadi satu. Kenapa enggak nanam kurma di Indonesia? Dia keluarkan dana, datangkan bibit, datangkan ahli perkormaan, nanam di daerah timur sana, carikan yang paling kering. Tumbuh saudara, tapi buahnya enggak manis. Kenapa? Kurang kering saudara. Hari-hari ini mungkin sudah mengalami kekeringan. Saudara mungkin tidak dapatkan perhatian dari suami. Dapat tekanan dari bosmu.
Whatever apa yang Anda hadapi hari ini. Tapi karena engkau pohon korma, engkau tetap mengeluarkan buah yang manis. Amin. Haleluya. Ada dua golongan orang. Jangan salah pilih. Jangan pilih jadi orang terkutuk. Orang yang terkutuk itu hidup dalam perjanjian lama. Saya tidak mau ada khotbah perjanjian lama di sini. Saya tidak mau dengar khotbah begini. Banyak berdoa, banyak berkat. Ya, sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Saya tidak mau khotbah semacam itu. Itu tidak alkitabiah. Itu agama. Amin. Saudara kumpul di sini karena saudara cinta Tuhan. Saudara tidak akan bisa, yaitu mengurangi kasihnya Allah. Kasih Tuhan dibuktikan. Saya mau beritahu saudara. Semak duri itu ditaruh di kepala Yesus. Renungkan sebentar. Dia ditaruh di padang asin yang tidak berpenduduk. Apa yang dikasihkan sama dia? Cuka, saudara. Dia mencicipi sedikit. Lalu dia menolaknya. Yang diberikan kepada dia, empedu. Tendangan, pukulan, tamparan, hinaan, cercaan, ludah. Dia dipakukan di pohon kematian. Supaya engkau dan saya mengalami jadi orang yang diberkati. Segala kutuk ditanggung oleh Tuhan Yesus. Renungkan sebentar. Dulu di dompet istri saya, itu ada 2 buah duri. Ambil dari Israel. Duri itu ada racunnya. Saban kali dia lihat itu matanya berkaca-kaca. Dia bilang kayak gini loh. Yang ditaruh di kepala Tuhan Yesus. Dipukulkan ke kepalanya. Kalau itu masuk ke sini. Racun itu bekerja saudara. Dan dia berkata aku haus. Dia menteriak aku haus. Lalu orang mengambil spons. Dibawakan anggur. Bukan anggur saudara. Vinegar. Itu cuka. Cuka itu adalah anggur yang gagal. Saya bilang Tuhan Yesus selama ini aku berikan cuka padamu. Ampuni aku. Hiduplah dalam saya. Supaya yang keluar adalah anggur yang manis. Buah yang manis kepadamu. Karena sejak itu lagu kesayangan saya adalah let me be a sweet sweet sound in your ear. I love you Lord. I love you Lord. And I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let me be a sweet, sweet sound in your ear. Ini akan Tuhan kerjakan malam ini. Yesaya, Mazmur 92 ayat 11 dan 12. Kata pemazmur, maka kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Engkau mengurapi aku dengan minyak yang baru. Kau tinggikan tandukku, kekuatanku, pengaruhku. Dampak, pengaruh, influence. Seperti tanduk banteng. I shall be anointed with fresh oil. Malam ini, bagi yang rindu untuk ditanam kembali di Taman Eden, melalui apa yang Yesus kerjakan, kita ditanam di Taman Eden.
Tapi untuk menghadapi tantangan, kita perlu hikmat Tuhan, kita perlu kuasa Tuhan. Kita perlu diurapi dengan minyak yang baru. Minyak minggu lalu tidak cukup. Bahkan minyak kemarin sudah basi. Setiap saat kita perlu diurapi dengan minyak yang baru. Siapa yang perlu minyak yang baru boleh maju ke depan. Dan saya dengan hamba Tuhan akan berdoa buat Anda. Datang.